Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita mohon agar kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaq alayh. Wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan? Faqala innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Muttafaq alaih. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dan yang kedua diriwayatkan oleh Abu Yahya Usaid ibn Hudayr. Dua hadis ini berkenaan masih tentang sabar, masih dalam bab sabar. Hadis yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setelahku kelak akan datang penguasa. Jadi bukan dari penguasa saja, khalifah-khalifah yang jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asara itu lebih mementingkan urusan dirinya, urusan keluarganya, urusan kerajaan dibandingkan urusan rakyatnya. Lebih milih
dirinya, anaknya, istrinya ketimbang rakyatnya. Makannya foya-foya, pakaiannya mahal. Terus tunggangannya kuda, kalau bukan kuda yang dari keturunan ini dan ini dia tidak mau pakai. Itu akan datang setelahku, kata Nabi. Dan perkara-perkara yang banyak kalian ingkari. Aturan-aturan negara. Tentu khalifah-khalifah, bukan khulafaur rasyidin, bukan. Tapi raja-raja yang mereka hidupnya mewah, maka mereka punya kebijakan-kebijakan yang tidak disuka oleh rakyatnya. Mungkin mengambil upeti, mengambil pajak dari rakyatnya, hasil pertanian diambil sekian, harus setor. Itu wa umurun tunkirunaha. Dan banyak perkara-perkara yang kalian tidak suka dengan apa yang sudah menjadi keputusan dari mereka. Qalu. Kemudian sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, kalau begitu apa yang Anda perintahkan kepada kami? Sahabat masih tanya tetap. Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Kewajiban kalian adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian, yang menjadi hak untuk penguasa atau raja, yaitu harus ditaati. Kewajibannya adalah taat. Wa tas'aluna Allah allazi lakum. Adapun yang menjadi hak kalian adalah mintalah kepada Allah. Kewajibannya as-sam'a wa ta'ah. Tapi haknya minta sama Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kami. Itu hak kita. Ya Allah, beri kami pemimpin yang cinta kepadamu dan Engkau cinta kepadanya. Berikan kami pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan rakyat juga merasa aman dan sayang kepada mereka. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah semua orang-orang wakil kami dalam urusan kami di atas. Semuanya, mulai urusan rumah, air, listrik, apa lagi? Keamanan kampung, RT, RW. Ini namanya wulatul umur. Sampai kepada presiden. Kita punya apa? Punya hak untuk kita mohon kepada Allah. Kata Nabi, wa tas'aluna Allah allazi lakum. Dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ini hadis yang pertama. Dan yang kedua, dari Abi Yahya Usaid bin Hudhair, bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansar datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tas'amiluni kama sta'malta fulanan?" Apakah Anda tidak mau memberikan aku amanat, memberikan aku tugas seperti Anda berikan kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan? Ini mengajukan diri untuk apa? Menjadi wulat atau pengurus, baik itu RT, RW, lurah, camat, seterusnya. Kalau orang minta, maka jangan dipilih. Orang minta jangan dipilih. Siapa yang mengajarkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang datang kepada Anda minta jabatan, jangan dipilih, dia tidak akan sanggup. Faqala innakum satalqawna ba'di athara. Sesungguhnya kalian nanti akan menemui setelahku athara, seperti yang kita sampaikan tadi. Pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri. Nanti RT-nya mau jalan kok dia dibayar. Ya, ngurusi KTP mau saya uruskan sekian. Ya. Nanti ada apa-apa yang dipentingkan urusan pribadinya sendiri atau urusan keluarganya sendiri, nuntut haknya keluarganya karena dia punya jabatan. Nanti kalian akan mendapati seperti itu.
fasbiru. Maka kalau sudah seperti itu sabar. Sabar itu bukan berarti terus diam. Tapi ada al-asbab yang mungkin bisa kita kerjakan. Karena ada pemilihan RT lagi nanti. Ya ini tidak sanggup, tidak usah dipilih lah. Siapa yang kira-kira bisa untuk membantu urusan masyarakat di kampung? Nanti ke RW-nya, oh lurahnya ada pilihan lurah. Punya suara, minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami kepala desa yang memperhatikan urusan yang menguntungkan bagi agama kita. Boleh, tidak ada larangan. Karena itu hak kita. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di telaga. Jadi kita akan membahas al-haud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dua hadis ini di dalam bab sabar, dalam bab kesabaran, karena keduanya menunjukkan perihal kesabaran. Amma hadis Abdullah bin Mas'ud, adapun hadis yang pertama tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya penguasa nanti yang hanya fokus mementingkan urusan dia sendiri. Yuridu bidzalika sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan oleh Nabi adalah tentang hadis ini bahwasanya yastauli 'alal muslimina wulat, yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin adalah nanti pemimpin-pemimpin yang mereka banyak memanfaatkan harta kaum muslimin. Harta kaum muslimin mereka kelola semaunya sendiri. Wa yasta'siru biha li anfusihim 'alal muslimin, dan mereka lebih mementingkan urusannya mereka dibandingkan urusan orang muslimin yang bayar pajak. Nanti kalau ada urusan kemana, daerah kampungnya gelap, tapi di sekitaran tempat tinggalnya nyala terang. Sana kalau hujan banjir, tempat dia seperti tidak ada hujan. Rakyatnya makannya makanan-makanan yang mungkin berasnya tidak baik, minyaknya tidak baik, semuanya tidak baik. Tapi pemimpin muslimin ini makannya sampai berlebihan dan dibuang, mubazir. Harta siapa? Harta dari kaum muslimin. Ketika Nabi mengabarkan, sahabat bertanya, apa yang Anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Artinya, jangan sampai sikap mereka yang menghambur-hamburkan harta kalian itu menjadikan kalian tidak taat kepada mereka. Jangan sampai mereka menghambur-hamburkan harta kalian ini menjadikan kalian tidak mentaati mereka. Kewajiban kalian adalah as-sam'a wa ta'ah wa adamil isarah. Tidak boleh mengadakan kerusakan, tidak mengganggu tugas mereka. Ya, itu kewajiban rakyat. Bal isbiru wasma'u wa ati'u wa la tunazi'uhum al-amra alladhi a'tahumullah. Dan jangan kalian membantah mereka, tapi sabar, taat, dan taati perintah yang Allah amanatkan kepada mereka untuk menjadi pemimpin kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah kalian kepada Allah. Is'alullah yahdiyahum, minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, hatta yu'addukumul haqqal ladzi 'alaihim lakum, supaya mereka melaksanakan kewajiban mereka atas kalian. Wa hadza min hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hikmah dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu alima anna an-nufus syahiha, dan Nabi mengetahui bahwasanya jiwa ini selalu kikir bakhil. Wa annaha lan tasbir ala man yasta'thir alaihim bihuquqihim, dan bahwasanya jiwa ini tidak akan pernah sabar terhadap orang yang
menghambur-hamburkan harta mereka, kaum muslimin, hanya untuk golongan tertentu saja. Ini menjadi sesuatu yang lumrah. Kalau sampai rakyat protes itu menjadi sesuatu yang lumrah. Karena harta dari pajak. Ini bayar ini pajak. Ngurus sepeda motor beli baru pajak. Beli rumah pajak. Ini pajak itu terus. Sampai ada yang mengeluh. Teman perumahan. Wallah sekarang perumahan ini keuntungan yang banyak adalah ada di bagian pajak. Wallahu a'lam masuk apa tidak kepada negara. Itu kawan perumahan ngomongnya begitu. Tapi wallahu a'lam. Saya tidak bermain di perumahan. Jadi hanya dia sambat mengatakan pajaknya besar luar biasa. Sudah bayar pajaknya, kemana pajaknya dimanfaatkan? Wallahu a'lam. Tapi tetap di sini isbiru, sabar. Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk sabar. Walakinnahu arsyada ila amrin qad yakunu fihi alkhair. Akan tapi Nabi dalam kondisi hampir semua manusia punya karakter seperti ini, tabiat seperti ini. Kalau hartanya yang mereka keluarkan digunakan, dihambur-hamburkan oleh orang-orang tertentu itu pasti tidak terima. Tapi Nabi menunjukkan tentang hal yang baik bagi mereka. Wadzalika bi an nuaddi ma yajibu alaina nahwahum minas sam'i wat ta'a wa adamil munaza'ah, yaitu yang perkara yang baik adalah kita tetap menunaikan kewajiban kita atas mereka dan nad'ullaha lahum bi an yu'tuna haqqana, dan kami berdoa kepada Allah agar mereka ini mau menunaikan hak kita. Hanya kewajiban mereka sebagai ulul amri ini benar-benar dikerjakan, yaitu membuat rakyat ini makmur. Boleh berdoa. Minta kepada Allah, minta. Jangan menghalangi kerjaan mereka, tapi minta terus kepada Allah, ya Rabb. Berikan pemimpin kami ini hati-hati yang lembut, hati-hati yang lunak, hati-hati yang penuh perhatian kepada rakyatnya. Boleh kita minta? Boleh. Hak kita itu. Jangan didoakan celaka. Jangan didoakan pemimpinnya hancur lebur dah. Karena pemimpinnya belum melarang kita untuk sholat. Dan tidak nampak kekafiran yang nyata. Mereka masih sholat, mereka masih syahadat. Dan kita tidak bisa, dan tidak melarang kita pun untuk sholat. Walaupun nanti ada hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, ya kita mohon kepada Allah. Karena kita tidak punya kekuatan. Kalaupun kita unjuk rasa melawan ini tanpa kita punya kekuatan yang sempurna, habis juga kita ditindas. Bahkan yang ada dampaknya adalah semakin negatif. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan dalil ala nubuwatir rasul, menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau menyampaikan perkara-perkara, dan ini sudah terjadi pada masa al-umara, al-khulafa yang jauh dari masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan yastasiruna bil mal, mereka menghambur-hamburkan harta rakyatnya. Mereka makan dengan israf, berlebih. Mereka minum dengan minuman israf. Mereka berpakaian dengan pakaian israf. Pakaiannya pakai gamis, kebanggaan, kebesaran, kancingnya dari emas. Iya, rumahnya bagus, ada ornamennya dari emas, dikasih berlian. Kemudian apalagi ada lagi raja-raja yang meluangkan apa yang ada dalam Al-Quran tentang taman-taman di surga. Diberikan air mancur, ada air mengalir, ada burung-burung berterbangan. Kemudian mereka membuat permadani. Uang siapa yang dipakai? Uang rakyat. Dan Nabi
Sudah sebutkan jauh-jauh hari dan terjadi. Wa yarkabuna israfa, dan kendaraan mereka ini juga berlebihan, tempat tinggalnya berlebihan. Kendaraannya sekarang apa? Kalau dulu kuda-kuda yang mahal, tempat tinggalnya dulu mahal. Sekarang tempat tinggalnya ber-AC, ada yang menjaga makanannya. Malah raja-raja dulu tuh kalau mau makan ada satu orang yang tugasnya hanya mencicipi makanannya raja. Kenapa? Takut diracun. Takut diracun. Jadi dapat makanan ini, mungkin dia suka buah-buahan. Ada satu orang bagian makan duluan. Ditunjuk, aman, baru orang rajanya makan. Kekhawatiran apa? Diracun. Makanan yang enak, hidangan luar biasa. Jangan-jangan tukang masaknya ini ngeracun raja. Sebentar aja, jangan makan dulu. Ada yang bagian mendahului rajanya makan. Menikmati makanan raja terlebih dahulu. Hanya kekhawatiran apa? Takut diracun. Kenapa? Berarti rajanya tidak sayang kepada rakyatnya. Di zaman Khalifah Umar, di mana Khalifah Umar tidur? Di masjid. Tidak ada pengawalan. Hanya di zaman Daulah itu baru pakai pengawalan. Ada pasukan, ada angkatan laut. Itu kan angkatan laut kan juga diambil dari bahasa Arab. Kapal-kapal itu kan nama-namanya juga ada dari bahasa Arab. Jadi sudah ditemukan terlebih dahulu sebelum non-muslim menggunakan hal-hal itu. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kendaraannya sekarang apa ya? Alphard bukan kelas istimewa sekarang. Rolls-Royce. Apa saja. Harta siapa? Harta rakyat. Dari mana? Dari pajaknya motor. Kenapa? Jaguar. Malah motor-motornya itu harganya di atasnya mobil. Untuk apa? Untuk santai. Bahan bakar yang bayar juga rakyatnya. Tapi ma'asyiral muslim rahimakumullah, faqad ista'saru bimalin nas, dan mereka telah menggunakan harta manusia limasalihi anfusihimul khasah, untuk kemaslahatan diri mereka, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini janji Nabi dan terjadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi terjadi. Walakin hadza la ya'ni an nanzi' yadan min ta'ah aw an nunabizahum, bal nas'alullah alladzi lana wa naqumu bil haqqi alladzi alaina. Akan tapi ini tidak berarti kita boleh datang ke sana merampas harta raja, merampas kekayaan presiden, ya, tidak boleh. Tapi yang wajib tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban rakyat dan menuntut hak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hak kita tidak diindahkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa fihi isti'malul hikmah fil umuri allati qad taqtadi al-isara. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan jawaban-jawaban yang bijak dalam perkara-perkara yang bisa perkara ini kalau Nabi mau mengatakan kalau sudah penguasa begitu, sudah kalian demo, kalian palak semua kekayaan mereka, dapati anaknya sikat, itu bisa. Tapi Nabi tidak. Nabi dengan memberikan jawaban yang bijak untuk menunaikan kewajiban rakyat dan menuntut hak kepada Allah dengan doa-doa yang makbul. Ya Allah, saya mazlum, saya bayar pajak tapi begini, doa.
doanya yang baik. Tidak usah nanti, mudah-mudahan masa tuanya begini. Tidak usah didoakan sudah. Itu nanti Allah akan membalas setiap kebaikan. Allah balas kebaikan. Keburukan, Allah balas dengan keburukan. Tapi kewajiban kita hanya minta hak saja. Apa hak kita? Ya Allah, ganti orang ini ya Allah. Ganti RW ini, ganti ini ya Allah, ganti ini. Boleh, itu hak kita. Dalam kondisi mazlum, doa itu makbul. Tapi doa untuk yang buruk itu tidak sampai. Doa yang baik-baik saja. Mumpung punya senjata, apa? Kita mazlum, minta sama Allah, ya Allah, saya begini ya Allah, berikan kami yang begini ya Allah. Itu hak kita. Tapi kalau kita berdoa yang buruk untuk orang lain, rugi. Karena tanpa kita doa, Allah akan balas keburukan orang dengan keburukan yang setimpal. Wa hadis Usaid bin Hudzair, dan hadis Usaid bin Hudzair yang kedua tadi, Nabi menyebutkan sama, hanya jawaban Nabi, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar sampai kalian bertemu dengan aku di al-haud. Al-haud itu telaga. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni annakum idza sabartum. Yaitu kalau kalian mau bersabar, maka sesungguhnya balasan dari Allah bagi kalian atas kesabaran kalian adalah Allah memberikan kalian minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haudun Nabi, telaga Nabi itu kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna jami'an mimman yariduhu wa yashrab minhu. Ya Allah, jadikan kami semua ini termasuk orang yang bisa masuk dan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nanti di hari kiamat, di waktu dan tempat di mana seluruh manusia butuh air. Butuh air untuk mereka minum. Li'annahu fi dzalikal makan waz zaman fi yaumil akhirah yahsul 'alan nas minal hammi wal gham wal karab wal 'araq wal har ma yaj'aluhum fi ashaddi ad-darurati ila al-ma'. Fayariduna hawdar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini nanti pada hari kiamat, di saat matahari ini didekatkan dan ada masa penantian yang lama sampai Allah menyidang tiap orang satu persatu. Satu persatu. Sebelum itu terjadi, dibiarkan dulu dalam waktu yang sangat lama sehingga yang ada gelisah. Dengan panas yang luar biasa itu, keringat itu keluar terus. Dan semuanya nanti itu keringatnya keluar masuk ke dalam, ke bawah kakinya itu 40 hasta. Kemudian setelah itu naik sampai ke atas. Ada di antara mereka yang keringatnya itu sampai di mata kakinya. Ada yang sampai paha, ada yang sampai betis, ada yang sampai pinggang, dan ada yang mereka tenggelam. Dengan keringatnya, semua tergantung dari amalannya ketika dia hidup. Dan Nabi menjanjikan, dan kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang yang masuk dan minum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayariduna haudar Rasul, haudun azimun, yaitu telaga yang sangat besar, panjangnya itu ditempuh dalam waktu 1 bulan. Panjang, lebarnya juga 1 bulan. Mungkin dari sini Jakarta Banyuwangi ya. Perjalanan kaki Jakarta Banyuwangi 1 bulan. Sampai? Hah? Ada 1 bulan? Lebih. Kalau hitungan dalam kitab yang lain, saya ada baca kitab selain ini, itu ada pembahasan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
diambilkan airnya ini dari air yang ada di surga Al-Kautsar. Al-Kautsar ini nanti dari situ memancarkan 2 saluran air yang turun ke telaga Nabi di mana? Di Mahsyar. Warnanya lebih putih dari susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Dan siapa yang minum, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan itu yang dibutuhkan oleh setiap orang di Mahsyar. Dan ada yang menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana seluruh umat kumpul untuk minum di sana? Pasti kita berdesak-desakan. Apa yang mereka pikirkan? Kata Nabi, minumannya atau gelasnya itu, al-awani, itu sejumlah bilangan bintang-bintang di langit. Itu untuk gelas. Berapa bintang di langit? Kita kan baru hanya melihat langit yang paling bawah saja. Karena ada 7 lapis langit. Sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Harum baunya seperti bau kasturi. Dan jadi kalau kita melihat surga itu di atas, ada mata air surga bernama Al-Kautsar. Kemudian memancar dari situ. Jadi kayak kalau bahasa Surabaya ini ada saluran air namanya apa? Jorongan ya. Itu yang untuk air itu apa? Gerojokan. Ada 2 gerojokan yang mengalirkan dari Al-Kautsar ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan orang yang diizinkan untuk minum satu persatu. Ketika ada satu orang yang hidup di zaman Nabi, orang ini Masya Allah ngikut dakwah Nabi, akan masuk minta air. Begitu Nabi akan memberikan, ada malaikat yang mengusir orang ini. Kata Nabi, dia ini sahabatku, biarkan dia masuk minum, dia ini sahabatku. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, Anda tidak tahu setelah Anda meninggal bagaimana dia. Sudah tidak lagi ikut apa? Ikut agama Nabi. Di zaman Nabi ikut. Maka kan kita tahu banyak orang-orang murtad setelah Nabi wafat. Mereka enggan membayar zakat. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan waktu itu Nabi akan mengajak, hum ashabi. Mereka itu kawan sahabat saya. Tapi dijawab, untuk Nabi bukan. Anda tidak tahu apa yang terjadi pada mereka setelah Anda wafat. Ternyata mereka tidak lagi ikut Islam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah izinkan kita untuk masuk telaga dan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kembali dari bab sabar. Disebutkan di sini fayusabban alaihi ma'an asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa atyab min raihatil misk. Jadi nanti di telaga itu air ini memancar dari 2 saluran yang airnya ini lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum aromanya daripada aroma kasturi. Wa fihi awanika nujumis sama fil lama'an wal hasan wal kasrah. Dan di dalamnya ada bejana-bejana seperti bintang-bintang langit, gemerlapannya, keindahannya, dan jumlah bilangan bejana untuk diminum oleh orang-orang di sana. Man syariba minhu syurba atau syarba wahida lam yazma' ba'daha abada. Siapa saja yang minum walaupun hanya seteguk saja dari air telaga Nabi ini, maka dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Karena setelah itu kan masih belum sirat, penyeberangan
jembatan. Jadi seluruh manusia dikumpulkan, mereka menunggu sampai mereka diberikan lembaran amal masing-masing, kemudian ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, mahkamah Allah. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma bil fadli la bil adl, ya Allah kami mohon karuniamu ya Allah dalam hal ini, bukan keadilanmu dalam menyidang kami. Maka kita mohon Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisab kami dengan hitungan yang mudah. Karena kalau hisab ditegakkan dengan sungguh-sungguh oleh Allah, tidak ada dari kita yang selamat. Tidak ada. Maka Nabi dalam satu waktu dalam solatnya di akhir sujud Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Salah seorang istri Nabi, Sayyidah Aisyah, setelah Nabi selesai solat, ya Rasulullah, hari ini saya mendengar doa yang belum pernah Anda baca dalam solat. Anda mengatakan Allahumma hasibni hisaban yasira. Sayyidah Aisyah bertanya, wa mal hisabul yasir? Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Kita dalam surat apa itu? Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah atau Al-A'la? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Surat apa itu? Al-Ghasyiyah atau Al-A'la? Hah? Surat apa Ustaz? Al-Ghasyiyah atau Al-A'la? Al-Ghasyiyah. Pada waktu itu biasa orang baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada yang baca Allahumma ja'al hisabi yasira. Artinya apa? Kita mohon hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Ketika Nabi ditanya oleh Sayyidah Aisyah, Nabi mengatakan hisab yasir itu adalah seorang hamba datang kepada Allah dengan membawa lembaran amal, dan didapati semua lembaran amalnya itu buruk. Jadi kalau kita sekolah rapotnya dulu merah semua. Kalau sudah rapotnya merah, yakin tidak naik kelas. Jadi dengan lihat itu aja sudah tahu. Kata Allah, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang menghisap dirimu, kamu masuk neraka atau surga. Sama kita dulu waktu sekolah, tidak tahu sekarang ada rapot pulpen warna merah apa tidak sekarang? Masih, tidak ada ya. Hitam semua. Ya sudah yakin naik semua. Kalau dulu ada tinta merah. Kalau merahnya sekian, wah kobongan ini. Tidak naik. Iya, sudah yakin dengan nilai itu. Allah katakan kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Hari ini cukup dirimu sebagai penghitung keadaanmu, kamu masuk surga atau neraka. Hisab yasir, seorang hamba datang kepada Allah dengan membawa lembaran amal. Ditanya oleh Allah, wahai hambaku, yom fulani, sa'a fulani, dan seterusnya, amil sakada, jam sekian hari ini, di tempat ini, kamu melakukan perbuatan ini. Dia bisa bohong, mengatakan bala ya Rabb, iya. Terus jam sekian kamu lanjutkan dengan ini, bala ya Rabb. Kamu ini, bala ya Rabb. Semua perbuatan dosa diakui semua. Cuman pada waktu hidup di dunia dia tidak pernah pamer maksiatnya di hadapan manusia. Hanya cukup dia sendiri dan dia penuh penyesalan dan mohon ampun kepada Allah. Dan cukup penyesalan masa lalu itu menjadi siksaan. Tidak ada orang yang dulunya atau orang hijrah itu kemudian lepas masa lalunya hilang sama sekali. Oh, tidak ada. Ada dihantui dengan masa lalu. Kenapa saya dulu kok begini? Saya kok dulu sempat minum. Allah, na'udzubillah. Itu lewat. Bayang-bayang masa lalu itu selalu lewat. Itu cukup sebagai siksaan. Di dunia siksaan. Walaupun dia sudah tobat, diingatkan begitu supaya Allah hilangkan dosa-dosa ini. Yang terpenting tidak pamer.
Tidak pamer zaman biyen aku zamane sik ngombe. Nauzubillah, enggak usah dibuka. Zamanku nang diskotik, enggak usah dibuka. Zamanku main judi, enggak usah dibuka. Zamanku sabung ayam, enggak usah dibuka. Cukup, selesai. Selesai kita tobat, selesai. Mohon ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita kerjakan dari perbuatan dosa, kemudian diganti dengan perbuatan yang baik, kemudian mohon ampun terus kepada Allah. Nah, nanti di hadapan Allah kelak, ketika mendapati semua amal-amal di lembaran amal ini, dia mengatakan, Yesus yakin pasti masuk neraka. Begitu hamba ini buka lagi melihat lembaran amalnya yang kedua kalinya, dia lihat dosa-dosanya hilang. Ini namanya hisab yasir. Dosa-dosa hilang, tersisa, diganti oleh Allah perbuatan dosa ini dengan kebaikan. Apa kata Allah? Wahai hambaku, di dunia dulu aku sudah nutup aibmu. Allah itu menutup aib kita. Kalau Allah tidak nutup aib kita, ini kita dengan diri kita sendiri jijik. Kalau Allah tidak nutup aib kita tidak akan bisa bertemu di masjid ini. Tidak mungkin. Kita tidak akan bisa mengajak orang untuk berbuat baik kalau Allah tidak menutup aib kita. Tapi Allah tutup aib itu. Supaya apa? Supaya kita ini tidak malu untuk memohon ampun kepada Allah. Tidak ada di rumah kita seperti apa, orang tidak ada yang tahu. Kita sholat, apakah sholat kita ini benar-benar untuk Allah atau ada nifaq, ada kemunafikan dalam hatinya. Zahirnya begini, apakah batinnya juga sama? Kalau tidak sama berarti dia tidak benar dan tidak jujur di hadapan Allah. Tapi Allah tutup. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat Allah hapus semua dosa. Jadi Allah tutup supaya hamba ini menyesal, hamba ini mohon ampun, dan tidak ada orang yang tahu dengan perbuatan dosanya. Allah mudahkan proses orang ini taubat. Walaupun nantinya sudah taubat, tidak selesai begitu saja. Yang dulunya suka mengambil harta orang tuanya, bisa jadi anaknya baik. Anaknya kalau habis dibelikan barang menangis. Ayah, terima kasih sudah membelikan saya barang ini. Padahal murah. Dia akan Allah buka kembali masa lalunya di usianya seperti itu, dia suka mencuri uang ayahnya. Dipermalukan dengan kebaikan anaknya. Anaknya dapat istri yang baik, dapat suami yang baik, dan tidak pernah bantah. Dia ingat dulu waktu saya seusia ini, saya suka menjawab ayah saya, ibu saya. Saya lebih memilih istri saya dibandingkan ibu saya. Sementara anak saya sekarang lebih memilih taat kepada orang tuanya ketimbang kepada istrinya. Apa tidak nangis dia? Nangis menyesali masa lalunya. Ini siksaan. Maka supaya orang-orang ini juga Allah ampuni dengan rasa sakit yang ada pada hatinya. Tidak ada orang pernah berbuat dosa kemudian lupa, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah tunjukkan lagi dulu tahun sekian pernah begini, waktu di tahun ini pernah begini, pernah mengganggu istri orang, pernah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ini suaminya orang diganggu supaya rumah tangganya ini rusak. Pernah berbuat itu, tidak akan pernah lupa ketika dia sudah bertobat mohon ampun kepada Allah. Penyesalan itu awal daripada kebaikan yang akan dia lalui setelah itu. Dia akan melangkah kepada kebaikan-kebaikan itu dimulai dari penyesalan. Dia tidak akan lagi mengulang perbuatan buruknya dan dia menyesal, dia menangis. Kenapa dulu saya begitu? Kenapa saya kok kumpul dengan orang-orang ini? Coba saya ikut ke teman-teman yang ini. Padahal dia dulu sudah mengajak saya, menasihati saya tidak mau. Saya ikut kawan yang ini. Dan akhirnya yang saya rasakan sekarang begini. Coba saya dulu tidak minum.
maka masa tua saya akan sehat. Itu penyesalan semua. Nangis, di malam hari dia nangis. Bangun tengah malam sholat tenang, pikiran itu datang. Ini pengalaman dari orang-orang yang masa lalunya begitu dan kemudian dia tobat. Dan cukup saya sampaikan, tolong akhi, tidak usah diceritakan. Jangan diceritakan kepada orang. Masa lalu Anda itu sudah selesai. Yang terpenting sekarang dirubah, diperbaiki. Dan Allah katakan orang-orang yang beriman, yang bertaubat dari perbuatan dosanya, Allah punya malaikat-malaikat yang mikul arasy dan yang ada di sekitaran arasy. Mereka itu memohon ampun kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, dan untuk orang-orang yang memperbaiki perbuatan buruknya. Malaikat berdoa, ya Allah, ampuni orang-orang ini dan masukkan dia ke dalam surga Aden, dan masukkan bersama mereka siapa saja, wa man shalaha min abaihim, siapa saja dari ayah, ibu ke atas yang ada garis nasab, yang mereka orang-orang sholihin, masukkan ke surga bersama anak ini. Dia punya anak, ke bawah cucu secara garis keturunan dengan tanda kutip wa man shalaha, dan siapa saja yang orang-orang soleh dari anak keturunannya, dari istri-istrinya, dari keturunannya semuanya. Malaikat berdoa, waqihimus sayyi'at, dan jaga mereka dari keburukan perbuatan dosa. Ini untuk siapa? Yang masih hidup dari anak keturunannya. Ini penting. Maka hisab yasir itu setelah menghadap kepada Allah dengan lembaran amal yang isinya banyak dosa, kemudian Allah tanya, dia mengakui, iya, kamu berbuat ini, iya, kamu ini, iya, kamu itu, iya, semua. Orang ini sudah yakin masuk neraka. Tapi setelah itu Allah mengatakan, wahai hambaku, lihat kembali lembaran amalmu. Ternyata di situ yang awalnya perbuatan buruk hilang, diganti. Allah katakan apa? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang perbuatan buruknya semua diganti oleh Allah dengan perbuatan baik. Maka setelah sudah yakin lembaran amalnya ini berubah semuanya, kembali lagi watak manusianya. Apa? Ketika dia berjalan lewat banyak orang di kehidupan akhirat, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang menerima lembaran amalnya dengan tangan kanannya, dia teriak-teriak, fa yaqulu ha sini coba. Nih lihat hasil rapot saya. Ini lihat nih hasil rapot saya. Iqra'u kitabiyah, baca kitabku. Fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dia dalam kehidupan yang dia suka. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Allah perintahkan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini mudah-mudahan kita mendapatkan hisab yasir, yaitu mendapatkan hitungan yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau Allah menegakkan hisab, menghitung dengan hitungan yang jeli, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit tentang pembahasan kita hadis yang 2 tadi. Fa arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan petunjuk kepadanya agar mereka ini bersabar ala ma sayarunahu minal asarah, yaitu apa yang akan mereka saksikan dari pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan urusan mereka. Fa inna sabrahum ala zulmil wulat, karena kesabaran mereka terhadap kezaliman penguasa
ini adalah min asbabil wurud ala al-haud wa syurbi minhu. Ini sebab, termasuk dari sebab masuk kita ke dalam telaga Nabi dan kita minum dari telaga Nabi. Idzan fi hadainil haditsain, jadi dalam dua hadis ini hasun ala sabri, yaitu perintah untuk sabar atas pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan harta rakyat. Ini rakyatnya diperintahkan untuk sabar. Walakin yajib an na'lam anna an-nas kama yakununa yuwalla alaihim. Dan supaya kita mengetahui bahwasanya rakyat itu sebagaimana kondisi mereka, maka mereka akan mendapatkan pemimpin yang sama dengan kondisi mereka. Karena pemimpin ini juga pilihan dari orang-orang seperti kita. Idza asa'u fima bainahum wa bainallah, apabila rakyat ini hubungannya dengan Allah tidak baik, mereka bermaksiat, ya, mereka masih tetap mengurangi timbangan, mereka berbohong, mereka tidak menjaga janji mereka dengan Allah, mereka tidak taat kepada orang tuanya, mereka durhaka, mereka tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak, dan seterusnya, maka Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang mempersulit untuk mereka. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami menjadikan pemimpin bagi sebagian orang-orang zalim ini sama dengan mereka pemimpinnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa yang sudah mereka kerjakan. Fa idza saluhatir ra'iyah, kalau rakyatnya ini baik, rakyatnya bagus, rakyatnya beriman kepada Allah, taat kepada Allah, yassarallahu lahum wulatan salihin. Allah akan memudahkan bagi mereka pemimpin-pemimpin saleh. Wa idza kanu bil aksi kana al-amr bil aksi. Kalau mereka tidak saleh, tidak taat kepada Allah, maka pemimpinnya pun sama kondisinya dengan rakyatnya. Wajidkar, dan disebutkan anna rajulan minal khawarij, ada seorang laki-laki dari khawarij. Ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Jaa ila Ali bin Abi Thalib wa qala lahu, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ma balun nas intaqadu alayka wa lam yantaqidu ala Abi Bakr wa Umar. Wahai Ali, kenapa rakyat di zamanmu ini selalu mengkritik, selalu bantah terhadap kepemimpinanmu wahai Ali, dan mereka tidak pernah menuntut di zaman Abu Bakar dan Umar, tidak ada yang berani, mereka taat. Tapi di zamanmu ini wahai Ali, sampai muncul khawarij. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Faqala lahu inna rijala Abi Bakrin wa Umar kuntu ana wa amsali. Orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar itu adalah anak, seperti aku. Dan orang-orang mereka ini juga semuanya seperti saya. Maka Abu Bakar dan Umar itu tidak akan pernah dituntut dan tidak akan pernah dilawan. Amma rijali, adapun rakyat yang aku pimpin sekarang, kunta anta, kamu ini, dan orang-orang yang sama mirip dengan kamu. Jadi menunjukkan apa? Cerminan pemimpin itu ada muncul daripada kondisi rakyat. Maknahu annaka anta ma fika khairun. Maka Ali lebih mentegaskan lagi, artinya kamu ini wahai laki-laki, kamu tidak ada kebaikan, sehingga menjadi penyebab fi tasallutin nas wa tafarruqihim ala Ali bin Abi Thalib wa khurujihim alaihi hatta qataluhu radhiyallahu anhu. Jadi karena kamu tidak ada kebaikan, kamu ini pembangkang, sampai akhirnya
Apa? Ini adalah menjadi penyebab orang-orang ini terpecah belah sampai mereka ini keluar dari Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi karena apa? Karena orang-orang seperti kamu, kata Ali bin Abi Thalib. Wa yudhkar anna ahad muluk Bani Umayyah sami'a muqatalan nas fihi fajama'a asyrafan nas wa wujaha'ahum wa kallamahum wa azunnuhu Abdul Malik bin Marwan wa qala lahum ayyuhan nas. Ini juga disebutkan salah seorang dari pemimpin Bani Umayyah telah mendengar ada orang-orang yang mulai memerangi, sehingga raja ini tadi mengumpulkan orang-orang mulia di antara mereka, orang-orang yang bisa berpikir dengan baik dan bisa diajak bicara. Yang dimaksud adalah waktu itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Waktu menjadi raja, dia mengatakan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, rakyat, aturiduna an nakuna lakum misla Abi Bakar wa Umar. Apakah yang kalian inginkan itu adalah kami ini bisa memimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar? Apa kata rakyatnya? Qalu na'am. Iya, kami ingin Anda ini seperti Abu Bakar dan Umar. Kata Abdul Malik bin Marwan, idza kuntum turiduna dzalik, kalau memang itu yang kalian kehendaki, kalian menginginkan kepemimpinanku seperti Abu Bakar dan Umar, fakunu lana misla rijali Abi Bakrin wa Umar, maka jadilah kalian ini rakyat seperti rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Bagaimana rakyatnya Abu Bakar? Bagaimana rakyatnya Umar? Ikuti mereka, maka kamu akan mendapati kami pemimpin sama dengan Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Rakyatnya tidak berontak. Rakyatnya itu orang-orang sholihin. Kalau rakyatnya banyak minum, maka atasannya pun juga banyak minum. Karena cerminan. Fawallahu hakimun. Dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Yuwalli 'alan nas man yakun bihasabi a'malihim. Allah akan menjadikan seorang pemimpin bagi manusia, bagi rakyat ini adalah sesuai dengan amal perbuatan rakyatnya. In asa'u fa innahu yusa ilaihim wa in ahsanu uhsina ilaihim. Kalau mereka ini berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka mereka akan diberikan pemimpin-pemimpin yang juga buruk. Tapi kalau mereka berbuat baik, maka mereka akan diberikan pemimpin yang baik. Walakin ma'adzalika la syakka anna salahar ra'i huwal asal. Maka dari itu tidak ada keraguan lagi bahwa kebaikan pemimpin itu adalah yang utama. Wa annahu idza saluhar ra'i saluhatir ra'iyah. Yaitu apabila pemimpin ini baik, maka rakyatnya pun akan menjadi baik. Di annahu lahu sultah, karena pemimpin ini punya kekuatan yang bisa untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan kepada siapa saja yang melawan. Wa yu'addib man 'ala wajar, dan dia bisa memberikan pendidikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi kan pemimpin yang menindak tegas orang yang bermaksiat itu di zaman Abu Bakar dan Umar. Sementara apalagi sekarang kita lihat pemimpin-pemimpin ini mulai yang terendah saja untuk menghilangkan kemaksiatan di kampung, menghilangkan sabung ayam aja tidak bisa. Minuman khamar sekarang toko-toko sudah menyiapkan minuman cap orang tua, anggur dan seterusnya, tahu dibiarkan. Mau jadi pemilihan kepala desa dimulai dengan mengundang biduan, nyanyi untuk menari. Ini maksiat semua yang dilakukan sebelum menjadi pemimpin, maksiat dulu. Nanti
setiap tempat alun-alun yang dulunya untuk orang tua mengajak anak kecil-kecil bermain, sekarang anak kecil tidak dapat tempat karena dibuat untuk remang-remang dan bermaksiat. Sehingga anak kecilnya tidak sampai ke sana sekarang. Kalau anak kecilnya ke sana, maka menonton hal yang tidak pantas untuk ditonton. Kalau dulu kita itu melihat orang yang berpacaran malu lari. Tapi sekarang kita melihat mereka malah membalas. Ada apa lihat? Apa nyawang ai? Dan seterusnya. Itu sekarang begitu. Terang-terangan. Ya maaf. Hewan aja yang tidak punya akal kalau mau kawin pergi ke tempat sepi. Iya. Pergi ke tempat sepi. Dan nanti akhir zaman dengan keburukannya manusia, mereka nanti akan melakukan perzinahan di pinggir-pinggir jalan. Dan tidak ada malu, justru yang melihat yang malu. Di tengah jalan berbuat zina layaknya binatang. Bagaimana mendapatkan pemimpin yang baik kalau rakyatnya begitu? Bagaimana rakyat bisa jadi baik kalau pemimpinnya juga tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau pemimpinnya tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, siapa yang menegakkan? Yang punya kekuatan itu RT. Oh ini kok begini tidak aman. Oh ada kos-kosan perempuan kok ada orang lakinya. RT tidak menindak tegas, tunggu hancur kampung itu. Karena Nabi menyebutkan Ka'bah itu akan hancur karena penduduk Mekah membiarkan kemaksiatan di tempatnya terjadi dan membiarkan orang Afrika kulit hitam yang rambutnya keriting, betisnya kecil, merusak di sana dibiarkan. Maka akhirnya Ka'bah pun akan hancur dan batunya dipereteli satu-satu sampai habis. Kenapa? Karena penduduknya membiarkan, mempersilahkan kemaksiatan terjadi di tempatnya. Yang terpenting adalah pemimpin, mulai RT-nya, RW-nya, camatnya, kepala desanya. Oh di situ ada kejadian begini. Tidak menunjukkan dengan kekuatan, ya sudah habis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang mendapati kemungkaran hendaklah dia merubah dengan tangannya. Tangan ini siapa yang punya tangan kekuatan? Ya, bulat, pengurus mulai RT, RW. Kalau kita kalah, ada diskotik kita mau ikut bubarkan tidak bisa. Lapor RT tidak sanggup, RW tidak sanggup, terus ke atas. Ternyata kenapa tidak bisa? Karena diskotik ini ternyata ada bayar sehingga aman. Rakyatnya tidak bisa ngusir. Kenapa? Karena sudah ada izin. Sudah, tunggu nanti akan hancurnya pemerintahan. Baik itu pemerintahan yang kecil ataupun sampai yang besar. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kama yakunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi Anda, pemimpinnya juga seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.